Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, mari kita belajar gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gaya, dan hukum Newton. Gerak yang kita pelajari ada gerak semu, gerak relatif, dan gerak lurus. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya. Contoh, gerak matahari. Matahari seolah-olah kita bisa melihat bergerak dari timur ke barat, tetapi sebenarnya yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Pohon kita melihat berjalan, padahal pohon tidak berjalan atau bergerak. Yang bergerak adalah kita melintasi pohon atau orang lain melintasi pohon tersebut. Gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak berdasarkan titik acuannya. Contoh, orang naik bus. Orang naik bus bisa dikatakan diam atau bisa dikatakan bergerak, tergantung dari titik acuannya. Misalkan kita melihat dari bus. Kalau kita melihat dari bus, kita mengatakan orang tersebut diam, karena orang tersebut tidak ada perubahan posisi terhadap bus. Kalau kita lihat dari terminal, kita bisa mengatakan orang tersebut bergerak, karena orang tersebut sudah berubah kedudukannya dari terminal sampai tempat tujuannya. Gerak lurus. Gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan cirinya kecepatannya tetap atau percepatannya 0. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu tertentu. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB cirinya percepatannya tetap atau kecepatannya berubah secara teratur. Contohnya gerak jatuh bebas. Gerak lurus berkaitan dengan posisi, perpindahan, waktu, jarak. Perbandingan antara perpindahan dengan waktu menghasilkan kecepatan, perbandingan antara jarak dan waktu menghasilkan kelajuan. Kecepatan yang terjadi dalam waktu yang singkat disebut kecepatan sesaat, kelajuan yang terjadi dalam waktu yang singkat disebut kelajuan sesaat. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap, baik besar maupun arahnya. Grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Di sini terlihat tidak ada perubahan kecepatan, sehingga grafiknya lurus. Untuk grafik posisi terhadap waktu, pada grafik 2A dan 2B, di sini terlihat terjadi perubahan posisi terhadap waktu yang teratur. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, T adalah waktu, satuannya sekon. Jika yang ditanyakan adalah jarak, rumusnya menjadi V dikalikan T. Jika yang ditanyakan waktu, rumusnya menjadi S per V. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap atau besar maupun arahnya tetap. Grafik percepatan terhadap waktu. Di sini terlihat bahwa tidak ada perubahan percepatan. Pada grafik kecepatan terhadap waktu, pada grafik A dan B, di sini terlihat terjadi perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu tertentu. Kecepatannya bertambah secara teratur, atau di sini terjadi percepatan. Pada grafik C, terlihat bahwa terjadi perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu tertentu. Semakin lama semakin berkurang. Di sini terjadi perlambatan. Rumus GLBB. VT sama dengan V0 plus min A dikalikan T. Plus min ini menunjukkan jika terjadi percepatan, maka yang digunakan adalah plus. Jika terjadi perlambatan, maka yang digunakan adalah min.
Untuk mencari jarak, rumusnya adalah V0T plus min setengah AT kuadrat. Untuk mencari percepatan, VT min V0 per T. Percepatan juga bisa dicari dari VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S. Jika gerakannya vertikal, maka rumus yang digunakan adalah VT min V0 plus min G kalikan T. G di sini menunjukkan percepatan yang vertikal, jadi A-nya diganti dengan G. Kemudian untuk jaraknya diganti dengan ketinggian, menjadi rumusnya V0 dikalikan T plus min setengah GT kuadrat, di mana H ini adalah ketinggian, satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah selang waktu, satuannya sekon. S adalah jarak tempuh, satuannya meter. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, jenis-jenis gaya ada gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya otot, gaya berat, dan lain-lain. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut jika di bumi. Jika di bulan, berat suatu benda adalah besarnya gaya tarik bulan yang bekerja pada benda tersebut. Rumus mencari berat, W sama dengan M dikalikan G, di mana W adalah berat benda, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk di bumi, percepatan gravitasi besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Pada sebuah benda bisa bekerja lebih dari satu gaya, sehingga gayanya bisa dijumlahkan. Untuk gaya-gaya yang searah, misalkan di sini ada F1, 50 Newton, arahnya ke kanan. F2, besarnya 40 Newton, arahnya juga ke kanan. Jika kedua gaya ini bekerja pada satu benda, maka jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut atau resultannya adalah F1 ditambahkan F2. 50 Newton ditambah 40 Newton, besarnya adalah 90 Newton. Jika dua buah gaya bekerja pada benda, gayanya berlawanan arah, maka di sini ada F1 besarnya 50 Newton, arahnya ke kanan. Ada F2 besarnya 40 Newton, arahnya ke kiri. Jika kedua gaya tersebut bekerja pada satu benda, maka resultan gayanya adalah F1 ditambah min F2. Karena F2 ini arahnya ke kiri, maka besar resultan gayanya adalah 10 Newton, arahnya ke kanan. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka pada benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Pada gambar ini bekerja 3 buah gaya. 2 gaya ke kanan F1 dan F2, 1 gaya ke kiri F3. Menurut hukum 1 Newton, jumlah gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0. Maka F1 ditambah F2 min F3 sama dengan 0. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti gambar ini. Sebuah mobil yang sedang melaju. Tiba-tiba ada sapi melintas. Tentu saja mobil ini akan melakukan pengereman secara mendadak. Nah, yang terjadi adalah orang-orang atau penumpang yang ada di dalam mobil ini badannya akan terdorong ke depan, dan banyak contoh lainnya. Hukum kedua Newton. Percepatan atau perubahan kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya A sama dengan sigma F per M, di mana A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat,
Sigma F adalah jumlah gaya, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, ada mobil yang masanya 700 kg. Kemudian mobil yang kedua masanya 2600 kg. Kedua mobil ini didorong dengan gaya yang sama. Ternyata mobil yang masanya lebih kecil yaitu 700 kg melaju lebih cepat. Jadi percepatannya lebih besar. Dan contoh-contoh yang lainnya lagi. Hukum 3 Newton atau aksi-reaksi. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, di sini diperhatikan pada gambar ini, buku ini memberikan gaya pada meja sebagai gaya aksi. Maka meja ini akan memberikan gaya pada buku sebagai gaya reaksi yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi, gaya ini merupakan pasangan aksi-reaksi. Nah, kemudian pada gambar yang di kiri ada gaya N ke atas. N ini adalah gaya normal. Jadi, N ini adalah gaya tekan meja terhadap buku. Kemudian ada W. W ini adalah gravitasi bumi pada buku. Untuk N dan W ini bukan pasangan aksi-reaksi. Kemudian contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah seseorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Jika orang tersebut mendorong tembok sebagai gaya aksi, maka tembok mendorongnya dengan arah yang berlawanan sebagai gaya reaksi. Contoh soal. Untuk hukum pertama Newton, di sini ada sebuah benda bekerja 3 buah gaya. 2 gaya ke kiri, 3 gaya arahnya ibu, 2 gaya arahnya ke kiri dan 1 gaya arahnya ke kanan. F1 besarnya 14 Newton, F2 besarnya 20 Newton. F3 belum diketahui besarnya, ditanyakan. Berapa besar gaya di F3? Maka berdasarkan hukum pertama Newton bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Berarti kita jumlahkan F3 min F2 min F1 sama dengan 0. Hasilnya adalah 34 Newton. Kemudian contoh hukum 2 Newton. Sebuah kotak didorong oleh 2 gaya masing-masing 20 Newton dan 34 Newton pada arah yang berlawanan. Massa kotak 6 kg. Hitung percepatan kotak tersebut. Dari hukum kedua Newton, rumusnya A sama dengan sigma F per M. A sama dengan 20 Newton ditambah 34 Newton. Dibagi massanya 6 kg. Maka besarnya adalah 9 meter per sekon kuadrat. Nah anak-anak, semoga apa yang Ibu berikan, materi tersebut bermanfaat bagi kalian. Silakan kalian berlatih lebih banyak lagi. Terima kasih.